Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Puji Haryaningrum dan rekan saya Dianti Utami Putri. Baiklah, kami akan menjelaskan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian risiko dan pengertian return. Pengertian risiko. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada umumnya, terdapat suatu jargon yaitu high risk bring about high return. Artinya, jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Memang antara hasil dan risiko memiliki hubungan linear yang berkebalikan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah risiko, maka semakin rendah pula hasil yang diperoleh atau disyaratkan. Selanjutnya, pengertian return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Schock, return merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Selanjutnya, fungsi tujuan investasi. Ada dua fungsi tujuan investasi. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian yang diharapkan untuk tingkat tertentu. Seperti pada contoh di bawah ini, pada stok A, return atau pengembaliannya 10%, risk atau resikonya 15%. Stok B, return atau pengembaliannya 10% dan risk atau resikonya 30%. Yang kedua, meminimalisir resiko untuk tingkat pengembalian yang diharapkan. Seperti pada contoh di bawah ini, pada stok A, return atau pengembaliannya 10%, risk atau resikonya 25%, dan pada stok B, return atau pengembaliannya 20%, dan risk atau resikonya 25%. Selanjutnya, asumsi utama. Ada dua asumsi utama. Yang pertama, penghindaran risiko. Yang kedua, distribusi normal. Pada distribusi normal ini memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja investasi hanya dengan menggunakan dua parameter, yaitu yang pertama, parameter Mean, berguna untuk mengukur return atau keuntungan. Yang kedua, parameter variance atau deviasi standar, digunakan untuk mengukur risk atau risiko. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai investasi tunggal. Pada investasi tunggal ini terdiri atas dua, yaitu data historis dan data probabilitas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai data historis, di mana terdapat 4 tahun, yaitu tahun 1, 2, 3, dan 4, yang memiliki keuntungan pada tahun 1 sebesar 5% atau 0,05, pada tahun 2 sebesar 4% atau 0,04, pada tahun ketiga sebesar minus 7% atau minus 0,07, pada tahun keempat sebesar 9% atau 0,09. Maka dari data tersebut kita bisa mencari return atau keuntungannya menggunakan sampel rata-rata, yaitu rumusnya sigma R per N, di mana R tersebut merupakan keuntungan dan N itu jumlah tahun yang ada. Maka return yang akan kita dapatkan yaitu 0,05 ditambah 0,04 ditambah minus 0,07 ditambah 0,09 dibagi 4, sama dengan 2,75% atau 0,0275. Dari data di atas, kita juga dapat mencari risk atau risiko melalui sampel variance, atau biasa dilambangkan dengan S kuadrat, yang mana rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung keuntungan dikurangi rata-rata keuntungan pangkat 2 dibagi N atau tahun dikurang 1. Maka kita dapat memperoleh hasilnya yaitu 0,0047. Dan juga kita bisa mencari risk menggunakan rumus sampel standard deviation atau biasa dilambangkan dengan S, dengan cara akar dari S kuadrat atau akar dari sampel variance yang kita cari tadi. Maka hasilnya yaitu 0,0685 atau 6,85%. Sehingga kita dapat mencari resiko per unit dari keuntungan tersebut menggunakan rumus coefficient of variation atau disingkat dengan CV,
yang mana rumusnya CV sama dengan S atau sample standard deviation dibagi dengan sample mean, yaitu sama dengan 0,0685 dibagi dengan 0,0275, maka dapat hasilnya 2,5% per unit. Sehingga setiap satu unit dari keuntungan itu sama dengan 2,5 unit untuk resiko yang didapatkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data probabilitas. Di sini terdapat tabel keadaan ekonomi, probabilitas, dan keuntungan. Yang mana jika keadaan ekonomi lemah, maka probabilitasnya yaitu 0,2 dan keuntungannya minus 0,08. Sedangkan keadaan ekonomi sedang, probabilitasnya 0,5 dan keuntungannya 0,10. Sedangkan keadaan ekonomi kuat, probabilitasnya 0,3 dan keuntungannya 0,20. Maka dari data di atas kita dapat mencari return dengan menggunakan rumus mean of the probability distribution, yang mana rumusnya sigma keuntungan dikali probabilitas. Maka hasil yang akan kita dapatkan yaitu 0,094 atau 9,4%. Sehingga kita dapat mencari resiko menggunakan rumus variance, yaitu sigma dalam kurung keuntungan dikurang rata-rata keuntungan pangkat 2 dikali probabilitas. Maka kita dapat menginputkan angka ke dalam rumus tersebut dan akan mendapatkan hasil 0,0094. Dan juga kita dapat mencari risk atau risiko menggunakan rumus standard deviation, yaitu akar dari variance tersebut. Maka hasilnya yaitu 0,0972 atau 9,72%. Maka kita dapat mencari resiko per unit dari keuntungan tersebut dengan menggunakan rumus coefficient of variation atau disingkat dengan CV, yaitu variasi dibagi dengan rata-rata dari keuntungan, yaitu 0,0972 dibagi 0,094, maka dapat hasilnya 1,03. Maka itu merupakan resiko per unit dari keuntungan yang kita dapatkan menggunakan data probabilitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis portofolio. Di sini terdapat data, yaitu terdapat 3 stok, yaitu stok A, B, dan C. Stok A memiliki expected return-nya 0,23, standar deviasinya 0,27, investasinya $50.000, dan investment proportion-nya 0,50. Sedangkan stok B, expected return-nya 0,13, standar deviasinya 0,23, investasinya $30.000, dan investment proportion-nya 0,30. Stok C, expected return-nya 0,10, standar deviasinya 0,09, amount invested-nya $20.000, dan investment proportion-nya 0,20. Sehingga kita dapat mencari pengembalian portofolio yang diharapkan dengan menggunakan rumus sigma investment proportion dikali dengan expected return. Maka kita dapat menggunakannya langsung untuk ketiga aset portofolio sehingga mendapatkan hasil 0,174 atau 17,4%. Selanjutnya, resiko portofolio. Yang pertama, mengukur resiko portofolio menggunakan variasi portofolio dan standar deviasi portofolio. Faktor yang mempengaruhi resiko portofolio, yang pertama, resiko keamanan individu, yang kedua, proporsi investasi, yang ketiga, tingkat diversifikasi antara saham. Dapat diukur oleh kovariansi atau koefisien korelasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ukuran asosiasi. Pada ukuran asosiasi ini terdiri atas 2 data, yaitu data historis dan data probabilitas. Yang pertama, data historis. Seperti pada contoh di bawah ini, pada data historis di bawah ini terdapat waktunya itu 4 tahun. Ada data return A atau pengembalian A yang disingkat dengan RA dan return B atau pengembalian B yang disingkat dengan RB. Pada
tahun pertama terdapat return A 0,50 dan return B 0,25. Pada tahun kedua terdapat return A 0,40 dan return B 0,15. Pada tahun ketiga terdapat return min 0,07 dan return B 0,32. Dan pada tahun terakhir yaitu tahun keempat terdapat return A 0,09 dan return B minus 0,20. Jadi dari data di atas kita bisa menggunakan sampel covariance. Covariance A B sama dengan sigma return A dikurang rata-rata A dikali dengan return B dikurang dengan rata-rata B per N atau tahun dikurang 1. Jadi kita harus menjumlahkan data rata return A dan B dari tahun 1 sampai ke tahun 4. Jadi covariance AB sama dengan 0,5 dikurang 0,23 dikali 0,25 dikurang 0,13 ditambah 0,4 dikurang 0,23 dikali 0,15 dikurang 0,13 ditambah minus 0,07 dikurang 0,23 dikali 0,32 dikurang 0,13 ditambah 0,09 dikurang 0,23 dikali minus 0,2 dikurang 0,13 dibagi 4 dikurang 1. Hasilnya 0,0250 dibagi 3. Jadi hasil terakhirnya 0,00833. Selanjutnya, untuk mencari returnnya kita menggunakan sampel correlation covariance. Jadi R-nya sama dengan covariance AB dibagi SA dikali SB sama dengan hasil dari yang sudah kita cari tadi yaitu 0,00833 dibagi 0,2655 dikali 0,2308 sama dengan 0,14. Yang kedua, data probabilitas. Pada contoh di bawah ini, data probabilitasnya state of economy atau keadaan ekonominya ada 3, yaitu weak lemah, moderate sedang, dan strong kuat. Ada probability atau disingkat dengan P, ada return A atau RA, dan return B atau RB. Pada keadaan ekonomi lemah atau weak, terdapat probability 0,20, return A atau RA minus 0,12, return B atau RB-nya 0,10. Pada keadaan ekonomi moderate atau sedang, probability-nya 0,50, RA-nya 0,18, dan RB-nya 0,20. Pada keadaan ekonomi strong atau kuat, probability-nya 0,30, RA-nya 0,40, dan RB-nya minus 0,15. Jadi, dari data di atas, kita bisa menggunakan rumus covariance AB sama dengan sigma return A dikurang rata-rata A dikali return B dikurang rata-rata B dikali dengan probability. Jadi datanya itu minus 0,12 dikurang 0,186 dikali 0,1 dikurang 0,075 dikali 0,2 ditambah 0,18 dikurang 0,186 dikali 0,2 dikurang 0,075 dikali 0,5 ditambah 0,4 dikurang 0,186 dikali minus 0,15 dikurang 0,075 dikali 0,3 dan hasilnya itu minus 0,0164. Jadi dari hasil yang sudah kita cari di atas, kita akan mencari P-nya sama dengan covariance AB per sigma A dikali sigma B sama dengan minus 0,0164 per 0,1802 dikali 0,1521 sama dengan minus 0,60.
Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.